pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas hari ini. Hari ini kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah mereka yang berjudul Perkembangan Sosial pada Anak. Untuk mempersingkat waktu pada hari ini, kita persilakan kelompok 11 untuk memaparkan materinya. Kepada kelompok 11 saya persilakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Psikologi Perkembangan Anak. Yang pertama itu hakikat perkembangan sosial anak. Ini mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan sosial yang dibagi dalam masyarakat, yang dibagi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial menurut Halom. Sementara itu, Faridah Maya menjelaskan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Jadi, dapat diartikan perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma, moral, dan tradisi perbuatan diri menjadi suatu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Selanjutnya itu ada karakteristik perkembangan sosial pada anak. Yang pertama itu interaksi dengan teman sebaya. Anak-anak SD mulai membentuk hubungan sosial yang lebih erat dengan teman sebayanya. Yang kedua itu pengembangan persahabatan. Pada saat ini anak-anak mulai membentuk persahabatan yang lebih dalam kepada teman-teman seusianya. Yang ketiga itu pengembangan keterampilan komunikasi. Anak-anak yang SD terus mengembangkan keterampilan berbicara dan mendengarkannya. Usia keempat, pemahaman peran sosial. Anak-anak mulai memahami peran sosial mereka dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kelima, pengembangan kemampuan berempati. Anak-anak yang SD belajar lebih memahami perasaan dan pengalaman teman sebayanya. Setelah itu yang keenam, pemahaman norma dan nilai sosial. Anak-anak mulai memahami norma-norma sosial dan nilai yang telah dalam masyarakat dan budaya mereka. Baik, yang ketujuh, pengalaman konflik dan penyelesaian masalah. Anak-anak SD dapat mengalami konflik dengan teman sebayanya, tapi mereka juga mulai bisa mencari solusi dari masalah mereka tersebut. Yang kedelapan, pengenalan perbedaan budaya. Pada saat ini, anak-anak yang SD mulai menyadari keragaman budaya antara perbedaan individu satu dengan yang lainnya. Baik, yang ke-9, partisipasi dalam kegiatan sekolah dan masyarakat. Anak-anak yang SD biasanya mulai aktif dalam kegiatan sekolah, masyarakat, seperti kegiatan ekskul yang ada di sekolahnya dan kegiatan sekolah serta proyek-proyek sosial lainnya. Nah, itu yang terakhir, yang ke-10, pembentukan identitas sosial. Anak-anak mulai mengembangkan identitas sosial mereka, termasuk bagaimana mereka melihat diri mereka dalam kelompok sosial seperti teman sebaya dan teman sekelompok lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Safia. Berikutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat perkembangan sosial pada anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. 1. Interaksi sosial. Anak-anak perlu berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan orang dewasa lainnya untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka. 2. Keluarga. Lingkungan keluarga yang mendukung dengan dukungan emosional dan komunikasi yang baik dapat memperkuat perkembangan sosial anak. 3. Sekolah. Kualitas pengajaran dan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif dapat memfasilitasi perkembangan sosial anak. 4. Teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya membantu anak belajar berbagi bekerja sama dan membangun hubungan sosial yang positif. 5. Keterampilan komunikasi. Kemampuan berkomunikasi
dengan baik membantu anak memahami dan mengungkapkan perasaan mereka. Berikutnya B. Faktor-faktor yang menghambat perkembangan sosial pada anak. Isolasi sosial. Anak yang terisolasi atau kurang berinteraksi dengan orang lain mungkin mengalami hambatan dalam perkembangan sosial. Konflik dalam keluarga. Konflik yang sering atau keras dalam keluarga dapat berdampak negatif pada perkembangan sosial anak. Perilaku agresif. Anak yang sering menunjukkan perilaku agresif mungkin menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Berikutnya gangguan perkembangan. Gangguan seperti autisme atau gangguan perkembangan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk berinteraksi secara sosial. Bullying atau pelecehan. Pengalaman bullying atau pelecehan bisa merusak perkembangan sosial anak. Berikutnya ada cara menstimulasi perkembangan sosial anak dalam pendidikan. 1. Bermain kelompok. Aktivitas bermain dengan teman-teman supaya dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial seperti berbagi, berkomunikasi, dan bekerjasama. 2. Pembelajaran kolaboratif. Mendorong anak untuk bekerjasama dalam proyek-proyek kelompok atau tugas-tugas sekolah dapat membantu mereka belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain. 3. Mengajar empati. Ajarkan anak untuk memahami perasaan orang lain dan merespon dengan empati. Ini dapat melibatkan pembicaraan tentang perasaan, membaca cerita tentang empati, atau berbicara tentang pengalaman sehari-hari. 4. Mengajarkan keterampilan berkomunikasi. Anak perlu belajar bermain, berbicara, dan mendengarkan dengan baik. Ajarkan mereka keterampilan berbicara dengan sopan dan meminta pertanyaan yang baik saat berbicara dengan orang lain. 5. Model perilaku positif. Sebagai orang tua atau guru, adalah peran model bagi anak-anak. Cobalah untuk menunjukkan perilaku sosial yang positif seperti keramahan, kesabaran, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan mengenalkan beragam budaya, mendukung pemahaman anak tentang beragam budaya dan latar belakang sosial dapat membantu mereka mengembangkan toleransi, penghargaan, dan pemahaman terhadap perbedaan. 7. Mendorong partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, atau klub sosial dalam memberikan kesempatan baik anak-anak untuk berinteraksi dengan orang lain di luar lingkungan sekolah. 8. Berbicara tentang konflik dan penyelesaiannya. Ajarkan anak bagaimana mengelola konflik secara konstruktif dan mencari solusi bersama ketika terjadi masalah dengan teman-teman mereka. 9. Beri kesempatan untuk bertanggung jawab. Mengajarkan anak tentang tanggung jawab, termasuk tanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah dan tugas-tugas rumah. Dapat membantu mereka belajar tentang inisiatif dan keterampilan sosial. Dan 10. Dukung kemajuan sosial. Ingatlah bahwa setiap anak berkembang sosial dengan kecepatan yang berbeda. Berikan dukungan dan dorongan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Terima kasih. Sekalian yang ditulis dari teman-teman yang materi tadi. Nah, pertanyaannya yaitu, apa sih yang kalian tahu tentang perkembangan sosial anak? Bagi yang tahu boleh silakan. Jadi kita silakan. Pertanyaan tadi apa yang kalian tahu tentang perkembangan sosial anak? Perkembangan sosial pada anak usia dini itu adalah terjadi ketika mencapai kematangan dalam hubungan sosial seperti kemampuan bergaul dengan teman, orang tua, maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, pertanyaan selanjutnya masih ada? Boleh sekali. Oke, baik. Jadi kan pertanyaannya itu apa yang kalian ketahui dengan perkembangan sosial? Perkembangan sosial itu bisa diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi yang membuatkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih ada? Tidak ada? Oke, lanjut. Pada media sosial Setelah presentasi dan kelompok kelas, apabila teman-teman ingin bertanya
sebutkan nama dan nama kelompok. Kepada Dali, saya persilakan. Baiklah, di sini saya berkata dari kelompok 5 jurusannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 11. Bagaimana cara melatih perkembangan sosial dan emosional anak usia ini? Terima kasih. Ada yang bertanya lagi kepada Meli? Oke, baik, aku kenalkan nama saya Melia Siti dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyemangati anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan sosial? Terima kasih. Maka ada yang bertanya lagi pada Putri, saya silakan. Bagaimana saya dari kelompok 9, bagaimana peran lingkungan dalam perkembangan sosial anak? Baik, sesi pertama saya tutup, kita lanjutkan lagi sesi kedua. Mari aku menjawab pertanyaan ini yang menurut. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Mary. Bagaimana cara menangani anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan sosialnya? Cara mengatasi gangguan sosial emosional anak yaitu dengan cara mencari akar penyebabnya, membuat anak merasa aman, membantu anak mengatasi kecemasannya, mengalihkan anak dengan kegiatan lain, melakukan hal yang membuat anak tenang. Baik, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana cara melakukan perkembangan sosial dan emosional anak usia dini? Yang pertama itu dengan melakukan observasi dan evaluasi. Yang kedua, konsultasikan dengan ahlinya. Yang ketiga, terapi dan intervensi. Yang keempat, dengan menciptakan rumah yang mendukung. Yang kelima, orang tua juga perlu terlibat dalam membantu anak mengatasi hambatan perkembangan sosialnya. Dan yang terakhir, dengan mengingatkan bahwa setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Kita pada saat ini menerima. Saya menjawab pertanyaan dari Musti. Bagaimana peran lingkungan dalam perkembangan sosial anak? Peran lingkungan sosial anak memberikan kontribusi besar untuk perkembangan sosial emosional anak berdasarkan hasil di lapangan menunjukkan data bahwa lingkungan rumah dan lingkungan sekolah kurang memberikan kontribusi baik pada anak, akibatnya mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Maka bisa diterima. Baiklah teman-teman, kita tadi belajar dari kelompok 11. Kesimpulannya akan dibacakan oleh rekan saya berikut. Baiklah, kesimpulan dari pemaparan pada hari ini yaitu perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma, moral, dan tradisi. Pertunjukan ini menjadi suatu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Pada tradisi perkembangan sosial pada yaitu interaksi dengan teman sebaya, pengembangan persahabatan, pengembangan peran komunikasi, pemahaman peran sosial, pengembangan kemampuan berempati, pemahaman norma dan nilai sosial, pengalaman konflik dan penyelesaian masalah, partisipasi dalam kegiatan sekolah dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak yaitu interaksi sosial, keluarga, sekolah, teman sebaya, keterampilan komunikasi. Sedangkan faktor yang menghambatnya yaitu perkembangan sosial anak, isolasi sosial, konflik dalam keluarga, perilaku agresif dan gangguan pada perkembangan anak. Untuk pada hari ini kita sudah berpresentasi. Ada baiknya